Mozambique. Masih bersama saya kembali di HTK Channel. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang teori belajar konstruktivis. Apa itu teori belajar konstruktivistik? Mari kita simak. Oke, teori belajar konstruktivistik. Apa yang kalian ketahui tentang konstruktivistik? Oke, teori belajar konstruktivistik ialah teori belajar tentang membangun pengetahuan individu itu sendiri berdasarkan pengetahuan yang sebelumnya sudah diperoleh untuk membentuk pengetahuan baru. Elemen dasar konstruktivisme apa saja yang termasuk? Yang pertama yakni konteks, konteks kolaborasi. Yang kedua yakni percakapan dan pembuatan makna. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran konstruktivistik. Kita akan membahas tentang ciri-cirinya apa saja. Yang pertama, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekan pada hasil. Dan yang ketiga, menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. Selanjutnya yakni memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasarkan pada pengalaman nyata. Dan yang selanjutnya adalah penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. Dari konstruktivisme, pembelajaran dapat dipahami dengan cara-cara berikut. 1. Belajar itu berpusat pada peserta didik. Yang kedua, belajar adalah proses di mana pembelajar membangun psikologis internal representatif aktif. Yang ketiga, proses pembelajaran terdiri dari dua aspek, yakni reorganisasi dan rekonstruksi pengetahuan lama yang menimbulkan konstruksi atau pengetahuan baru. Yang keempat, belajar bukan hanya perilaku individual, tetapi juga sosial dan perilaku yang berpusat pada bahasa. Belajar membutuhkan komunikasi dan kerjasama. Yang kelima, belajar melibatkan penekanan pada situasi belajar dan mementingkan kepentingan untuk penciptaan situasi yang bermakna untuk mendukung pembelajaran. Yang keenam, yakni pembelajaran yang efektif membutuhkan sumber daya yang sesuai untuk mendukung makna konstruksi. Oke, next. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya yakni dampak konstruktivistik. Perhatikan desain skenario sehingga peserta didik dapat memahami prinsip dan berbagai aspek. Yang selanjutnya, 2. Tekanan peran aktif belajar. Apa maksudnya? Yakni merangsang keadaan psikologis yang diperlukan dan pengetahuan sebelumnya untuk belajar. Yang ketiga, perhatikan kontribusi konsep kesalahan dalam pembelajaran. Dan selanjutnya yakni konstruktivisme sosial berfokus pada mekanisme sosial dan budaya di belakang konstruksi pembelajaran dan pengetahuan. Pengetahuan tidak hanya dibangun selama interaksi antara individu lingkungan fisik, juga interaksi sosial budaya. Teori konstruktivistik sosial Levi-Vygotsky menyoroti aspek-aspek berikut, yakni apa saja? 1.
1. Interaksi sosial dan budaya memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan dibangun bersama dan individu dapat saling belajar. Oke, it's really incredible. I think so too. Jadi kita bangun untuk bersama-sama. Yang ketiga, pelajar harus dilibatkan dalam proses pembelajaran. Belajar menjadi dengan bantuan orang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Nataki Channel. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like.